PSAT sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari saja, detik demi detik. Dan yang lebih memilukannya lagi adalah mata pelajaran bahasa Indonesia seperti biasa ya, diletakkan di jam pertama dan di hari pertama pelaksanaan ujian. Tapi kalian gak usah ragu, gak usah panik. Mari kita lanjutkan pembahasan soal yang kemarin. Kalau yang kemarin itu dari nomor 1 sampai 10 dikhususkan kepada materi teks berita ya. Nah, untuk sekarang di video ini kita akan fokus ke nomor 11 sampai 20 yang berkaitan dengan materi buku fiksi dan non-fiksi ya. Dan disclaimer dulu ya, bahwa di latihan soal ini saya lebih menekankan soal-soal yang sifatnya menganalisis teks gitu ya. Jadi untuk melatih kecakapan kalian dalam memahami sebuah informasi dalam teks gitu ya. Jadi tidak terlalu teoretis gitu ya, atau tidak terlalu hafalan terkait buku fiksi dan non-fiksi, melainkan lebih menekankan ke analisis teks begitu ya. Oke, kita langsung saja ke nomor 11. Nah, sebelum ke nomor 11, di sini ada instruksi seperti biasa. Bacalah kutipan teks di bawah ini dengan seksama, kemudian kerjakan soal nomor 11 dan 12. Artinya teks yang akan kita baca ini adalah untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Oke, seperti biasa kita baca sekilas saja. Salahuddin Yusuf bin Ayyub, dikenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi. Oke, Salahuddin tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dalam keadaan catatan sejarah. Salahuddin digambarkan. Oke, kurang lebih teks ini itu menjelaskan tentang salah seorang tokoh di masa lampau ya, yang benar-benar ada, karena Salahuddin al-Ayyubi ini tokoh yang benar-benar ada ya, tokoh yang dihormati oleh umat muslim dan juga oleh orang-orang barat karena kepiawaiannya dan juga prestasinya gitu ya, khususnya prestasi dalam menaklukkan kota Yerusalem ya. Artinya teks ini merupakan teks non-fiksi ya, teks sejarah begitu. Oke, kita lihat dulu nomor 11. Kita langsung saja baca soalnya. Berdasarkan kutipan teks di atas, keistimewaan tokoh tersebut adalah, nah untuk nomor 11 ini berarti kita diminta untuk mencari keistimewaan tokoh. Tokoh yang dimaksud adalah Salahuddin al-Ayyubi. Jadi apa keistimewaan dari Salahuddin al-Ayyubi? Nah, kita fokus ke kata istimewa dulu. Istimewa itu artinya biasanya berkaitan dengan sebuah pencapaian atau kelebihan seseorang yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kurang oke, kita langsung saja berarti eliminasi A, B, C, D-nya. Kita lihat dulu yang A. Lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi. Apakah ada dalam teks? Ya, untuk mengeliminasinya kita tinggal sesuaikan dulu saja apakah ada dalam teks atau tidak ya. Untuk yang A itu ada dalam teks ya. Lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi ya. Kemudian mampu merebut kota Yerusalem tanpa membantai penduduk sipil. Coba kita lihat. Ia tidak hanya ahli dalam strategi perang, tapi juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan pemaaf. Ketika memimpin pasukan muslim merebut kembali kota Yerusalem, oke, ada Salahuddin melarang pembunuhan massal. Oke, ini sesuai dengan teks ya, yang B. Kemudian yang C, tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Apakah ada dalam teks? Oke, ada juga. Ya, Salahuddin tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, dan rendah hati. Ada dalam teks. Kemudian yang D, berasal dari keluarga Kurdi yang taat. Oke, di sini juga ada berasal dari keluarga Kurdi yang taat dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Oke, artinya opsi A, B, C, D itu sebenarnya ada dalam teks. Cuman yang ditanyakan itu adalah keistimewaan tokoh. Berarti di antara A, B, C, D ini mana yang paling istimewa? Artinya mana yang jarang bisa dimiliki oleh orang lain. Kita lihat yang A. Lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 ya. Tentu yang A ini terlalu umum ya. Artinya kan yang lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi itu bukan Salahuddin saja tentunya ya. Banyak orang yang lahir di saat itu, di tahun itu dan di tempat itu. Artinya yang A itu opsinya terlalu umum, berarti bukan sebuah keistimewaan. Kemudian yang B, mampu merebut kota Yerusalem tanpa membantai penduduk sipil. Nah, ini kemungkinan opsi yang paling tepat, karena pencapaian Salahuddin adalah merebut kota Yerusalem. Merebut kota Yerusalem itu sebuah pencapaian yang jarang dimiliki oleh orang lain ya, atau prestasi yang jarang didapatkan oleh orang lain. Merebut kota loh. Berarti lewat perang ya, lewat pengepungan kota ya, merebut kota dari orang-orang barat
oleh orang muslim ya, yang dipimpin oleh Salahuddin. Oke, yang C, tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Ini juga terlalu umum ya, karena tidak hanya Salahuddin saja yang bisa cerdas dan pemberani. Semua orang juga bisa cerdas dan pemberani ya, bukan hanya Salahuddin. Banyak sekali orang-orang yang cerdas dan pemberani. Berarti itu bukan istimewa. Kemudian berasal dari keluarga Kurdi yang taat. Nah, keluarga Kurdi juga pastinya bukan hanya Salahuddin yang taat ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi opsi yang paling khusus yang merupakan keistimewaan dari tokoh adalah B ya. Itu yang paling istimewa. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah B ya. Mampu merebut kota Yerusalem tanpa membantai penduduk sipil. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke nomor 12. Berdasarkan teks di atas, sifat Salahuddin yang membuatnya dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya adalah, kita lihat dulu, cerdas dan pemberani. Itu tadi ada ya dalam teks ya, cerdas dan pemberani. Hidup sederhana dan disiplin juga itu kayaknya ada deh ya, sederhana dan disiplin juga ada dalam teks. Kemudian C, bijaksana dan pemaaf terhadap musuh, ada ya. Kemudian yang D, kemudian yang D, rendah hati dan ahli strategi perang. Rendah hati dan apa tadi, ahli perang ya. Nah, rendah hati. Kemudian ahli strategi perang juga ada ya dalam teks. Artinya semua opsi seperti biasa ada di dalam teks, hanya saja yang ditanyakan itu adalah sifat Salahuddin yang membuatnya dihormati. Artinya kita tinggal membaca saja teksnya. Mana sifat Salahuddin yang membuatnya dihormati orang lain, bahkan oleh musuh-musuhnya sendiri? Yaitu adalah, coba silahkan dijawab. Saya kasih waktu dulu. Oke, sudah jelas ya bahwa sifat yang membuat Salahuddin dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya atau lawan-lawannya adalah sifat yang bijaksana dan pemaaf. Berarti untuk nomor 12 itu jawabannya adalah C ya. Langsung saja kita ke nomor 13. Bacalah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18. Satu teks ini untuk menjawab banyak soal ya. Kalau soal semacam ini biasa saya anggap bonus ya. Saya anggap bonus biasanya, karena lihat saja teksnya itu gak terlalu panjang, tapi digunakan untuk menjawab soal sampai berapa ini? Sampai 6 soal ya. Kita lihat saja ke nomor 13 langsung. Kalau gitu kita baca sekilas saja dulu deh ya. Bacalah kutipan cerita berikut. Bang, paketnya udah datang, Raka. Kurang lebih ini adalah teks fiksi ya, cerita ya. Ini jelas sekali bentuknya naratif ya. Ada dialog, ada percakapan ya, kalimat langsung ya. Itu familiar sekali dengan teks-teks cerita fiksi. Kita baca saja nomornya. Nomor 13, sikap Dira di awal yang langsung ingin membeli sepatu mahal menunjukkan bahwa Dira, kita lihat ini sudah dikasih tahu ya, sikap Dira di awal. Ini sebenarnya sudah ngasih clue si pembuat soal ini. Artinya kita langsung saja baca bagian awalnya saja, karena gak mungkin ada jawabannya di akhir ya, karena ini saja sudah ada opsinya, clue-nya sudah ada di awal. Artinya kita baca saja teks awalnya. Bang, paketnya udah datang, teriak Dira sambil nyodorin HP ke kakaknya, Raka. Di layar muncul notifikasi sepatu limited edition harga 3 juta. Raka melirik sekilas lalu balik fokus ngoding di laptop. Mahal banget, Ra. Uang tabungan kita cukup buat bayar kursus coding sebulan. Pilih mana? Jadi si Raka ngasih opsi, mau beli sepatu apa mau kursus coding ya. Ya sepatu lah, Bang. Nanti kalau ini berarti awal sikapnya ya. Ya sepatu lah, Bang, nanti kalau dipakai ke sekolah pasti disorakin teman-teman, jawab Dira antusias. Ia sudah membayangkan dapat banyak like di Instagram. Ciri-ciri anak zaman now yang haus validasi ya. Raka menutup laptopnya. Gue dulu juga mikir gitu. Jadi sikap Dira di awal itu pengen divalidasi sama teman-temannya ya. Pengen
pengen diakui kalau dia keren gitu, punya sepatu limited edition seperti itu ya. Berarti sikap Dira di awal itu lebih mementingkan pengakuan teman daripada kebutuhan jangka panjang ya. Kurang lebih mungkin jawabannya adalah ini. Karena setelah si Dira meminta sepatu tersebut, si Raka menutup laptopnya, dia juga bilang kayak ngasih nasihat gitu ya. Gue dulu juga gitu, Ra, mikir barang branded sama dengan keren, tapi pas gue menang lomba coding pakai laptop kentang, baru sadar skill itu yang bikin orang segan, bukan sepatu. Oke, berarti sikap Dira di awal itu ternyata lebih mementingkan pengakuan teman ya daripada kebutuhan jangka panjang. Oke, kita persingkat saja ya biar cepat. Nomor 13 berarti B. Oke, nomor 14. Nilai yang dapat dipetik dari nasihat Raka kepada Dira adalah tadi ya, nasihat Raka itu yang ini. Gue dulu juga gitu, Ra, mikir barang branded sama dengan keren, tapi pas gue menang lomba coding pakai laptop kentang, baru sadar skill itu yang bikin orang segan, bukan sepatu. Nah, ini intinya ya. Jadi itu adalah nasihat Raka kepada Dira. Oke, kita lihat nilai yang dapat dipetik dari nasihat Raka kepada Dira adalah mengikut tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Ini jelas salah ya, karena Raka tidak menyetujui Dira untuk membeli. Bukan tidak menyetujui ya, dia memberi nasihat agar oke deh, jangan, mending ini aja, mending kursus coding saja daripada beli sepatu mahal gitu kan ya. Kemudian yang B, prestasi dan kemampuan diri lebih berharga daripada penampilan luar. Nah, ini mungkin jawaban yang tepat ya. Membeli barang mahal adalah cara tercepat mendapatkan teman. Ini salah ya, tidak sesuai dengan nasihat yang ingin Raka sampaikan. Dan D, kakak harus selalu menuruti keinginan adiknya. Ini juga salah. Karena keinginan awal Dira itu ingin membeli sepatu kan, itu kan tidak dituruti sama si kakaknya. Bukan tidak dituruti sih, tapi si Raka lebih ngasih opsi yang lebih apa ya, lebih masuk akal gitu ya. Oke, kita langsung saja. Berarti artinya jawaban untuk nomor 14 adalah B ya, karena nilai yang dapat dipetik dari nasihat Raka itu ya, prestasi dan kemampuan itu lebih berharga daripada sekadar penampilan luar ya. Penampilan luar itu hanya bikin pujian sesaat saja, apalagi sepatu gitu ya. Sepatu gak usah yang mahal-mahal, yang branded gitu ya. Toh juga nanti sepatu pada ujungnya bakal cuma jadi barang bekas saja gitu. Beda dengan skill setiap saat akan terus berkembang, atau kemampuan seseorang akan terus berkembang. Seperti itu. Nomor 15, perbedaan sikap Dira di awal dan akhir cerita menunjukkan. Oke, kita lihat perbandingannya. Perbandingannya tadi yang di awal, sikap Dira awal, dia itu lebih mementingkan penampilannya ya dibanding skillnya ya, kurang lebih seperti itu. Itu sikap awal Dira. Awalnya dia haus validasi lah istilahnya ya. Kemudian akhirnya kita lihat, baca akhirnya. Dira diam. Ia teringat komentar wali kelasnya minggu lalu. Anak sekarang jago pencitraan tapi lupa upgrade diri. Malam itu Dira membatalkan pesanan sepatu, transfer uangnya buat daftar khusus coding barang Raka. Habis gelap terbitlah terang bang, katanya sambil senyum. Besok kita mulai ya. Oke, berarti di akhir cerita itu si Dira menerima nasihat dari si Raka. Khususnya juga dapat dukungan dari komentar wali kelasnya ya, yang juga mengatakan hal demikian. Anak zaman sekarang itu lebih jago pencitraan tapi lupa upgrade diri ya. Berarti nomor 15 itu kita coba baca dulu. A, Dira lebih menyukai nasihat kakaknya daripada keinginannya sendiri. B, Dira berubah dari konsumtif menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. C, Raka lebih dewasa karena tidak pernah menginginkan barang mahal. D, Dira dan Raka sama-sama tidak suka dengan media sosial. Oke, opsi yang paling tepat itu adalah B ya. Dira yang awalnya konsumtif karena ingin membeli sepatu branded, kemudian di akhir cerita dia memilih pilihan yang lebih bijak ya. Uangnya itu dipakai untuk kursus coding ya, bareng si Raka. Artinya dia si Dira itu berubah dari konsumtif menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Itu perbedaan sikap Dira di awal dan akhir cerita. Oke. Nomor 15 berarti B. Kita lihat nomor 16, konflik batin yang dialami Dira di akhir cerita terutama disebabkan oleh konflik batinnya adalah
Dira diam. Ia teringat komentar wali kelasnya minggu lalu. Nah, ini adalah konflik batin yang dialami oleh Dira. Dira diam itu berarti dia sedang mikir gitu ya. Ini adalah momentum yang berkaitan dengan konflik batin ya. Oke, berarti nomor 16, konflik batin yang dialami Dira di akhir cerita terutama disebabkan oleh harga sepatu yang terlalu mahal untuk ukuran anak sekolah. Enggak, di sana tidak ada keterangan bahwa si Dira sadar kalau sepatunya mahal. Enggak. B. Kesadarannya setelah mendengar nasihat Raka dan komentar wali kelas. C. Rasa takut dimarahi orang tua. Ini tidak ada dalam teks. D. Keinginannya mengikuti lomba coding seperti kakaknya. Ini juga tidak ada sebenarnya dalam teks ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Konflik batin yang dialami Dira itu adalah kesadarannya setelah mendengar nasihat Raka dan komentar wali kelas yang memiliki bunyi yang sama. Kita langsung saja ke nomor 17. Dari cerita tersebut, notifikasi sepatu limited edition memiliki fungsi sebagai simbol dari, oke, kita lihat dulu dalam teksnya. Itu di awal ya kalau nggak salah. Muncul notifikasi sepatu limited edition, harga 3 juta, buset. Sepatu aja harganya 3 juta ya. Kita biasa beli sepatu harga 50.000 juga dapat kayaknya. Dari cerita tersebut, notifikasi sepatu limited edition memiliki fungsi sebagai simbol dari kemajuan teknologi yang memudahkan belanja online. Dalam cerita ini tidak sesuai ya. Makna dari cerita tersebut sebenarnya tidak mengarah ke sana si penulis itu ya. Tidak untuk menggambarkan kemajuan teknologi seperti itu ya. Kemudian yang B, gaya hidup konsumtif dan pengaruh media sosial pada remaja. Bukti bahwa Dira adalah anak yang update terhadap tren. D, cara Raka menguji kesabaran adiknya. Oke, notifikasi sepatu limited edition itu berkaitan dengan gaya hidup konsumtif dan pengaruh media sosial pada remaja. Seperti itu ya. Itu adalah simbol dari notifikasi sepatu limited edition itu yang kiranya ingin disampaikan oleh penulis ya. Kemudian nomor 18, jika penulis ingin menyampaikan kritik sosial melalui cerita tersebut, kritik yang paling tepat ditujukan kepada artinya si penulis kalau ingin menyampaikan kritik sosial lewat cerita tersebut, artinya si penulis ingin mengkritik apa kira-kira ya. Kurang lebih kalau kita lihat dari ceritanya tadi, artinya si penulis itu ingin ngasih kritik ke masyarakat, khususnya ke anak-anak zaman sekarang, bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu lebih mementingkan validasi orang lain gitu ya, lebih mengutamakan gaya, gengsi, ego daripada keterampilan pribadi, kurang lebih seperti itu ya. Maka dari itu kita lihat saja opsi yang paling mendekati pendapat saya tadi. Orang tua yang tidak menguasai anaknya ini gak ada ya. Remaja zaman sekarang yang lebih mengejar validasi sosial daripada mengembangkan diri. Nah, ini jawabannya. Aplikasi belanja online yang sering memberi diskon besar ini bukan sebuah kritik ya. Kemudian sekolah yang tidak mengajarkan cara menggunakan laptop ini tidak ada dalam teks ya. Artinya penulis ingin menyampaikan kritik sosial, yaitu apa? Remaja zaman sekarang yang lebih mengejar validasi sosial daripada mengembangkan diri. Itu yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ke nomor 19 ya, biar cepat. Cermati sampul buku berikut. Oke, ini buku apa ya? Kira-kira buku apa ya? Ini ada keterangan lebih ininya ya, biar mungkin untuk apa ya, untuk menjelaskan ini ya. Judul Ensiklopedia Penemu dan Penemuan. Penulis Zaid Maulana, gambar foto seorang pria, gambar mesin. Oke. Kita lihat berdasarkan unsur-unsur pada sampul buku tersebut, jenis buku ini paling tepat digolongkan sebagai, kita langsung saja. Ini jelas ya dari judulnya saja, ensiklopedia. Ensiklopedia ini biasanya berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di dunia biasanya, ensiklopedia itu ya. Kurang lebih seperti itu. Biasanya ensiklopedia itu adalah sebuah buku yang sesuai dengan fakta dan teori yang ada ya di dunia nyata, yang benar-benar ada gitu ya. Jadi sudah jelas ya, ini buku adalah buku non fiksi. Terlebih juga ini sudah ada penjelasannya, penemu dan penemuannya. Artinya buku ini kurang lebih menjelaskan tentang penemu dan penemuan
teknologi ya. Fiksi sejarah tidak mungkin karena gambarnya hitam putih. Tidak, ini A ya, salah. Ini bukan buku fiksi ya. Jelas ensiklopedia itu biasanya buku non fiksi ya. Novel biografi karena sampulnya ada seorang tokoh ya. Kalau novel biografi itu harusnya disertakan juga judulnya. Itu biasanya disertakan nama tokohnya ya. Kalau ini bukan nama tokoh, ini nama penulis ya, nama penulis buku. Oke. Novel biografi bukan, ini sudah jelas ensiklopedia ya. Non fiksi karena judulnya ensiklopedia dan berisi fakta tentang penemu serta penemuannya. Nah, ini jawabannya. Jawaban yang tepat adalah C ya. Kemudian kita lihat yang D, buku dongeng karena menceritakan orang-orang hebat di masa lalu yang sangat menginspirasi. Tidak ada kaitannya ya. Biasanya dongeng itu si Malin Kundang, apalagi Sang Kuryang, kayak gitu kalau dongeng. Kemudian untuk nomor 20 kita lihat saja dulu. Bacalah teks tanggapan di bawah ini dengan seksama. Berarti tanggapan terhadap sebuah buku ya. Buku berjudul Tidur Berbantal Koran. Oke, kita skip aja ya. Kita langsung baca soalnya. Kekurangan buku pada teks di atas terdapat pada kalimat yang ditandai dengan nomor. Kekurangan buku. Kekurangan buku itu biasanya berkaitan dengan kritik ya. Kritik terhadap buku. Karena kritik itu berisi penilaian yang apa ya? Biasanya nyindir kekurangan gitu, tapi kadang juga kritik yang baik itu ngasih solusi gitu biasanya ya. Tapi lebih tepatnya kritik itu memang penilaian negatif terhadap sesuatu, itu kritik ya. Kalau kritik tapi isinya baik itu bukan kritik ya. Oke, kita langsung saja lihat untuk opsinya. Opsi A itu 1. Buku berjudul Tidur merupakan autobiografi pengarangnya, yaitu untuk nomor 1 itu kalimat orientasi ya, mengenalkan buku tersebut ya, yaitu buku autobiografi yang ditulis oleh siapa? Anne Borsidi. B. 2 sampul buku ini cukup menarik, tulisan disajikan secara mengalir dan diselingi cerita-cerita pengalaman menarik lucu, bahasa yang digunakan pun mudah dicerna. Kalau untuk 2 ini kelebihan buku ya, justru teks tanggapan ini yang bagian 2 ini adalah menjelaskan kelebihan buku ya. Kemudian kita lihat yang 3, satu-satunya kritik terhadap buku ini tertuju pada label yang diberikan penerbit. Pada sampul buku ini tertulis sebuah novel, padahal bagian pendahuluan disebutkan autobiografi. Ini sudah ada jelas satu-satunya kritik ya. Dan kekurangan itu biasanya berkaitan dengan kritik. Artinya jawabannya adalah C. Kita lihat yang 4, singkatnya buku ini itu merupakan kesimpulannya. Kesimpulan terhadap isi buku tersebut. Oke, itu ya untuk nomor 11 sampai 20. Dan kalian memang video ini memang lebih dikhususkan untuk menyamakan jawaban saja ya, setelah latihan soal yang saya berikan di saluran WA ya. Jadi mohon maaf jika pembahasannya memang tidak terlalu tidak terlalu jelas, karena memang pada dasarnya saya ingin melatih kemampuan analisis kalian dalam memahami teks seperti itu ya, khususnya dalam teks-teks buku fiksi maupun non fiksi. Oke, sekian video dari saya untuk saat ini. Terima kasih. Lanjutnya saya akan membuat video terakhir ya, yaitu materi surat dinas atau surat resmi dan surat pribadi untuk nomor 21 sampai 30 untuk latihan soal ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.